Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara lagi-lagi soal pemain yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim Merah Putih, tim Garuda kita. Siapa lagi kalau bukan Jai Ises dan Nathan Cho. Kalau kemarin kan kita sudah tahu bahwa Justin Hubner yang bermain di Wolves U21 sudah resmi menyandang predikat dia sebagai pemain Indonesia. Sudah siap untuk memperkuat tim Garuda kita. Dan bagi Justin tentunya ini suatu hal ya, penantian yang dia inginkan untuk bermain bersama dengan tim nasional Indonesia setelah dua rekannya sudah lebih dulu ya, Rafael Struijk dan juga dengan Ivar Janner. Nah, setelah Justin, gerbong selanjutnya yang menyusul di belakangnya adalah dua pemain, Jai dan Nathan. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa Presiden Jokowi sudah menandatangani ya suratnya atau kepres turun, tinggal proses terakhir adalah tahapan untuk pengambilan sumpah di kantor Kemenkumham di wilayah Jakarta, sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Ketika Jordi Sain ya, seperti nama ada Sandy Walsh ya, kemudian ada Ivar Janner, ada juga dengan Rafael Struijk, terakhir juga dengan Justin Hubner ini, itu mereka mengambil sumpah di sana. Dan bagi Jai dan Nathan juga pasti di tempat yang sama. Tinggal proses pengangkatan ini, pengambilan sumpah ini kita belum tahu ya kapan mereka akan datang. Ya semoga minggu depan. Kalau sudah ada waktu mereka bisa datang, harus berkoordinasi tentunya dengan PSSI karena kan ini harus ada kesiapan ya untuk bisa menyambut mereka di saat mereka akan pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dan resmi bisa bermain bersama dengan tim asuhan Sintayong. Ya kalau bisa kita tunggu aja bagaimana ya mereka akan bisa datang ke Indonesia. Saya sudah coba untuk bisa mencari juga keterangan-keterangan, info-info ya terkini, tapi memang belum ada. Ya saya sudah coba untuk apakah minggu depan dua pemain ini akan diambil sumpah juga belum bisa dipastikan. Yang pasti tinggal proses itulah setelah kepres turun dan pengambilan sumpah. Nah, menarik bagi kita bahwa dua pemain nantinya yang akan diambil sumpah ini adalah dua pemain yang nantinya akan bermain di kasta tertinggi ya pada next season atau musim kompetisi yang akan datang. Jai Ises bersama dengan Venezia itu sementara di Serie B Italia berada di posisi kedua setelah Parma. Sayang kemarin ketika mereka tandang kalah lawan Cremonese, tapi di sana Jai tidak bermain ya. Karena dalam pemulihan, walaupun dia sudah ikut latihan bersama, pelatih Paolo Vanoli, pelatih Venezia belum bisa mengizinkan ia tampil. Siapa tahu lawan Alto Udige ya, dalam pertandingan akhir pekan ini, dia sudah bisa bermain ketika bermain di kandang. Dan itu menjadi harapan bagi Jai Ises tentunya. Nah, kita akan tunggu bagaimana dia bisa bermain bersama dengan Venezia. Tapi kalau Venezia itu lolos, ya karena ada dua bersama dengan Parma ke Serie A, ini luar biasa, ada pemain Indonesia yang bermain di Serie A, yaitu Jai Ises. Nah, hal yang sama juga diperoleh Elkan Bagot bersama dengan klub. Ya kita tinggalkan sedikit tentang Nathan Cho, tapi Elkan Bagot, Ipswich sekarang ada di atas di divisi Championship. Ya, ada unggul dari Leicester di posisi kedua dan juga dengan Leeds. Kita akan bisa melihat kalau Elkan masih dipertahankan untuk bisa bermain bersama dengan Ipswich, Elkan akan ada di Liga Premier Inggris. Nah, sama juga dengan Justin Hubner. Kalau Justin itu dipanggil untuk masuk, karena kan kita tahu bersama beberapa pekan sebelumnya ya, ketika menghadapi Arsenal dan Wolves kalah tipis itu, Justin Hubner ada di bangku cadangan bahkan di tim senior. Ini luar biasa kalau Justin itu bisa ada di sana dan pada musim depan bermain. Walaupun ada regulasi yang di FA itu mengatakan pemain Indonesia tidak bisa bermain di kompetisi yang kasta tertinggi seperti di IPL karena peringkat FIFA harus dilihat dengan paling tidak batas 50 peringkat FIFA dunia ya di FIFA. Jadi Indonesia kan kita tahu bersama sekarang ada di 145 146. Jadi memang sulit. Tetapi mungkin ada hal lain yang bisa membolehkan bagi Justin bisa bermain bersama dengan Wolves. Nah, sekarang kita coba melihat dengan posisi dari Nathan Cho yang akan dinaturalisasi. Nathan Cho masih muda, 21 tahun. Dengan tinggi 182 cm, dia diharapkan menjadi pemain masa depan yang bagus bersama dengan tim nasional Indonesia. Nah,
Nathan bersama dengan Swansea dari peringkat ke-16 kalau nggak salah di divisi Championship, dan dia menjadi cadangan, ya, pemain cadangan yang siap untuk dipakai di dalam pertandingan-pertandingan yang ada di Championship. Ya, jadi kita harus bangga punya pemain-pemain seperti mereka, ya, dengan ada Nathan dan juga dengan Jai Ises ini, bahwa kita tidak salah pilih. PSSI bisa menempatkan mereka. Kalau Jai bermain di bek tengah, ya ini akan menambah ramainya opsi bagi STY untuk bisa memainkan pemain di sektor jantung pertahanan bek tengah, atau Jai bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Itu bisa kemungkinan lain yang ada, ya, yang bisa diandalkan oleh STY. Kemudian dengan Nathan ini pemain yang pasti bermain di posisi kiri. Nah, kita juga tahu bersama bahwa posisi kiri ini kan banyak, sudah menumpuk. Selain Pratama Arhan, ya, ada Sain Patinama, juga ada Edo di sana, tinggal menjadi pilihan. Opsi bagi STY juga banyak dengan kehadiran Nathan. Jadi setelah dia membangun lini belakang yang kuat dengan fondasi yang kuat, tentunya sekarang sudah harus berpikir ke tengah dan depan. Itu yang menjadi penantian dari banyak orang untuk melihat PSSI atau Ketua Umum Pak Erick Thohir harus bisa mengambil pemain-pemain sebagai gelandang serang atau yang ada di lini serang atau pemain nomor 9 dari luar. Kita akan lihat, karena kita tahu bersama juga Ragnar Ormangun ya sudah ada, tinggal di naturalisasi, tapi proses dia mungkin tahun depan. Ragnar ya, mungkin di Januari ya dia akan berproses dan tinggal di DPR RI, kemudian Kepres turun dan pengambilan sumpah. Tapi yang dikejar sekarang adalah soal Jai dan juga dengan Nathan untuk lebih cepat, dikebut untuk cepat, ya. Karena dengan adanya dua pemain ini kita akan semakin kuat tentunya. Paling tidak di saat kita akan menghadapi Vietnam di lanjutan untuk pra Piala Dunia, ya, zona Asia di grup F, itu lawan Vietnam tanggal 21 Maret 2024. Jai sudah bisa bermain, Nathan Joe bisa bermain, apalagi dengan Justin Hubner, mereka bisa memperkuat dan kita lihat ini luar biasa kalau mereka bertiga ada di lapangan. Banyak juga yang menginginkan, Bung, kalau bisa ini mereka bisa tampil di Qatar. Wah, ini luar biasa juga, ya, bagi mereka. Tapi saya rasa bagi Justin Hubner oke, tinggal tergantung posisi dari Jai dan Nathan. Karena Antri by Name itu sudah dikirim itu ke Qatar atau ke FC tanggal 10 kemarin. Ya, kita juga coba untuk melihat apakah di dalam ada nama Jai, ada nama Nathan, ya, di sana. Walaupun banyak yang mengharapkan mereka bisa ada di Qatar untuk 2024 nanti. Dan kita akan tunggu sekarang, karena orang ingin melihat kenyataan pengambilan sumpah itu. Ya, salah satu exco Pak Arya juga sudah mengatakan bahwa itu sudah pasti mereka akan ambil sumpah memang. Tinggal waktunya dari dua pemain ini. Ya, kesediaan mereka kapan waktu mereka yang tepat untuk datang ke Indonesia dan pengambilan sumpah itu. Jadi Pak Erick juga berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah mendorong menandatangani proses, ya, Kepres turun, dan juga dari DPR baik Komisi 3 dan Komisi 10 yang sudah membantu sampai ke paripurna. Tentunya ini satu hal yang baik yang diapresiasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah, kita nantikan. Ya, sekarang menunggu saat yang baik bagi Jai Ises, pemain Venezia, 23 tahun, masih sangat muda, bersama dengan Nathan Cho, pemain dari Swansea, 21 tahun, bahkan lebih muda dari Jai Ises. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.